Siap. Orangnya di sini. Halo tes. Mungkin sebelum memulai saya mau konfirmasi terlebih dahulu. Apakah suara saya terdengar dengan jelas yang hadir melalui Zoom meeting? Baik, langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Yang terhormat Ustadz Syahrizal Khalid Esos selaku penceramah kita pada kegiatan Bintal siang hari ini. Yang kami hormati para pejabat di lingkungan kantor Bea Cukai Bekasi serta rekan-rekan pelaksana yang berbahagia. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya pada siang hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk dapat mengikuti kegiatan Bintal pada hari ini dengan tema peduli adalah bukti iman. Selanjutnya salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW dan kepada keluarga serta para sahabatnya, dan semoga kita terpilih untuk mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah Bintal yang berbahagia, program pembinaan mental kali ini diselenggarakan secara hybrid, baik secara langsung di Masjid Baitul Tazkir ataupun yang mengikuti melalui ruangan Zoom meeting. Adapun kegiatan kita kali ini merupakan turunan dari program Bintalnas DJBC yang bertujuan untuk menjaga dan meningkatkan integritas dan juga kinerja pegawai menuju insan yang cakap, sehat, dan tentunya menuju bea cukai yang makin baik. Baik, pada kesempatan kali ini senang sekali rasanya saya Anggi Febriano yang akan kembali memandu jalannya Bintal di edisi hari ini Kamis 16 Desember tahun 2021. Mengawali kegiatan kita pada hari ini, marilah kita berdoa agar acara kita diberikan kelancaran. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bapak Ibu jamaah Bintal yang berbahagia, acara selanjutnya ialah penyampaian ceramah edisi Bintal bulan Desember yang akan disampaikan secara langsung oleh Ustadz Syahrizal Khalid Esos dengan tema peduli adalah bukti iman. Kepada Ustadz Syahrizal, waktu dan tempat disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alhimna rushdana wa'idna min syururi anfusina. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Uhayyikum jami'an bitahiyatil Islam, bitahiyatis salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin Bapak Ibu sekalian, jamaah ta'lim Masjid Baitul Tazkir dan juga yang hadir melalui Zoom. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, siang hari ini kembali kita bersyukur kehadrat Allah Azza wa Jalla yang sampai dengan saat ini masih mencurahkan segala nikmatnya kepada kita semua. Kemudian salat dan salam senantiasa kita sampaikan selalu kepada teladan dan pemimpin kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman nanti. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada siang hari ini setelah kita menunaikan salat fardu zuhur,
secara berjamaah. Kemudian kita lanjut dengan ta'lim, dan kita berharap mudah-mudahan kegiatan yang kita lakukan pada siang hari ini mudah-mudahan mendapat balasan yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada siang hari ini menjadi salah satu wasilah yang kelak akan mengantarkan kita kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, tema kita pada siang hari ini adalah peduli adalah bukti iman. Jadi kita bicara tentang kepedulian, kita bicara tentang perhatian, kita bicara tentang pemberian ya, kepada orang lain yang membutuhkan, apalagi dalam situasi sekarang ini, di saat sebagian kita dalam kondisi yang tidak baik ya, karena hampir 2 tahun Indonesia dan juga hampir semua negara di dunia dilanda oleh pandemi COVID-19. Wabil khusus di Indonesia sudah hampir 2 tahun, dan tentu saja banyak sahabat kerabat yang bukan hanya terpapar begitu ya, tapi juga terdampak secara COVID-19. Kalau terpapar dia kena virusnya, tapi kalau terdampak akibat pandemi COVID, dampaknya luar biasa secara ekonomi, sosial, politik, pendidikan, bahkan juga keagamaan ya. Hampir berapa bulan di Bea Cukai tidak diadakan sholat berjamaah di masjid. Bahkan ketika mulai juga jaga jarak, tidak menggunakan karpet, dan sekarang sudah mulai safnya rapat, karpetnya sudah digunakan, bahkan sebagian juga ada yang saya lihat tidak mulai mengenakan masker ya. Sepertinya mudah-mudahan COVID-nya sudah selesai insyaallah. Mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan awal Januari 2022 pandeminya selesai. Ya, tinggal kita tunggu deklarasi dari pemerintah pandeminya jadi endemi gitu kan. Mudah-mudahan. Karena harus ada kebijakan yang tegas untuk menyatakan pandemi menjadi endemi. Kalau endemi berarti COVID-nya ya sama statusnya dengan TBC gitu ya, dengan DBD begitu ya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu harapan kita bersama, dan tentunya harapan yang bersama ini tentu kita gantungkan yang utama kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah-mudahan pandeminya segera selesai insyaallah. Hadirin rahimakumullah. Nah, oleh karena itu belum lagi ditambah bukan hanya dampak secara COVID ya, tapi juga bencana alam yang beberapa hari belakangan juga menyapa negeri kita Indonesia, dari mulai erupsi di Semeru ya, daerah Lumajang, kemudian banjir bandang di daerah Sulawesi, bahkan 2 hari yang lalu ada gempa besar ya di NTT ya, begitu ya, Larantuka gitu ya. Kekuatannya sampai 7,4 atau 7,5 skala Richter. Dan ini tentu saja berdampak pula bagi saudara-saudara kita ya, sebangsa dan setanah air ya. Ada di antara mereka yang meninggal dunia, bahkan kemudian juga luka-luka gitu ya, dan juga belum lagi dampak ekonominya. Rumah mereka hancur, dan ini tentu saja sangat menginginkan ya kepedulian di antara kita sebagai anak-anak bangsa, apalagi sebagai seorang muslim gitu ya, sebagai seorang mukmin. Kita juga punya kewajiban untuk membantu sesama manusia, dan juga tentu saja khususnya sesama orang-orang beriman. Nah, oleh karena itu kaum muslimin rahimakumullah, tema ini sengaja saya angkat begitu ya, karena memang banyaknya bencana gitu ya, dan juga dampak yang terjadi selama pandemi COVID, yang tentu saja ini mengakibatkan banyak saudara-saudara kita yang memang sekali lagi sangat membutuhkan bantuan kita, uluran tangan kita. Nah, hadirin rahimakumullah, Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam surat Al-Hajj, surat 22 ayat ke-77. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, rukuklah, sujudlah, dan sembahlah Tuhanmu, dan berbuat baiklah ya, kebaikan agar kamu beruntung. Jadi Allah Azza wa Jalla menjelaskan di dalam ayat ini, jadi kalau kita ingin beruntung, mendapatkan kebahagiaan, keberuntungan di dunia dan di akhirat, itu ada 2 hal yang harus kita lakukan. Yang pertama apa? Membangun hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang di sini kita sebut sebagai hablum minallah, dengan ruku, sujud ya, menyembah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah hablum minan nas, waf'alul khaira,
Jadi berbuat baik kepada sesama manusia. Jadi dua hal inilah yang akan membuat seorang manusia itu bahagia hidupnya di dunia dan di akhirat. Jadi yang pertama, dia menguatkan hubungannya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rukuknya, dengan sujudnya, dengan sembah sujudnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua adalah dengan membangun hubungan yang baik dengan sesama manusia. Jadi kuncinya hablum minallah, hablum minan nas. Jadi bukan hanya hablum minallah saja. Jadi kalau ingin bahagia itu bukan hanya ruku, bukan hanya sujud, bukan hanya menyembah Allah tapi enggak peduli sama orang, bukan. Gitu ya. Atau sebaliknya, bukan hanya berbuat baik saja tapi tidak pernah melakukan quwwatusillah billah. Kuatnya hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini juga tidak boleh. Jadi yang harus dikuatkan itu, yang harus dibangun itu adalah kedua-duanya. Jadi kalau kita ingin mendapatkan keberuntungan, kebahagiaan di dunia dan di akhirat, kata Allah Subhanahu wa taala, sembah Tuhanmu, rukuklah kepadanya, sujudlah kepadanya, dan jangan lupa untuk berbuat baik kepada sesama. Nah, ini yang bisa kita fahami dari surat Al-Hajj, surat ke-22 ayat ke-77. Kemudian di dalam sebuah hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-imanu bid'un wa sab'una aw bid'un wa sittuna syu'bah. Fa afdaluhu al-qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha 'anit tariq wal hayatu syu'batun minal iman. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadisun sahirahu Bukhari wal Muslim. Nah, hadirin sekalian, di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa, kata Abu Hurairah ya, Rasulullah SAW bersabda, iman itu ada 70 cabang. Jadi keimanan itu punya 70 cabang keimanan. Ya, yang paling utama kata Nabi SAW adalah perkataan la ilaha illallah. Ini yang paling utama. Ini perkataan yang paling utama nih. Ya, dan mati di atas kalimat ini juga merupakan perkara yang utama. Ya. Tapi siapa yang bisa memastikan akhir hidupnya mengucapkan kalimat ini luar biasa. Makanya kita nggak ada yang bisa mastiin, ya. Karena dalam satu hadis kan dikatakan, ya, man akhir kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir dari kalamihi, ucapannya, perkataannya la ilaha illallah dakhalal jannah, dia akan masuk surga. Cuma punten, nggak ada satupun kita yang bisa memastikan sebelum kita mati di akhir hayat kita mengucapkan kalimat ini. Masa ya Ustaz? Antum buktikan saja. Sudah seberapa pernah antum mentalkinkan orang sebelum kematiannya dengan kalimat la ilaha illallah? Bisa disebut? Enggak. Susah. Ya. Banyak orang yang akhir kalamnya tidak la ilaha illallah. Tapi kalau bisa ini luar biasa. Nah, ini adalah merupakan cabang iman yang paling utama. Adapun yang paling ringan, kata Nabi SAW, imatatul adha anit tariq. Jadi menyingkirkan gangguan dari jalan. Ada duri di jalan kita singkirkan, ada pecahan beling di jalan kita singkirkan, ada kayu balok melintang kita singkirkan, begitu ya. Nah, ketika itu kita singkirkan di jalan yang dilalui oleh manusia, yang dilalui oleh kaum muslimin, yaitu maka ini adalah merupakan cabang iman yang paling rendah. Jadi yang paling ringan tuh cabang iman tuh memindahkan duri, memindahkan penghalang itu dari jalan. Kemudian dalam hadis ini Nabi mengatakan wal haya'u syu'batun minal iman. Dan malu itu termasuk bagian dari iman. Ya. Jadi orang kalau masih punya rasa malu, tandanya dia masih punya iman. Nah, hari ini banyak orang enggak tahu malu. Gitu ya. Nah, banyak orang yang nggak tahu malu, makanya saya nggak tahu kira-kira imannya masih ada. Mungkin ada sedikit barangkali, ya. Walaupun tampilannya seperti orang-orang beriman, seperti orang yang paling fasih, faqih gitu ya. Baik, ini hadirin sekalian. Jadi cabang iman yang paling tinggi itu la ilaha illallah, yang paling ringan itu adalah memindahkan penghalang dari jalan. Jadi bisa kita bayangkan begitu ya, memindahkan penghalang dari jalan itu adalah merupakan satu kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu kaum muslimin rahimakumullah, ada banyak orang yang enggak peduli dengan kesulitan orang lain.
Apalagi jika orang yang tertimpa kesusahan tersebut merupakan orang yang nggak dikenal. Ya. Bahkan mohon maaf, kadang-kadang udah kenal aja juga belum tentu dia bantu. Apalagi nggak dikenal. Ya walaupun namanya manusia ya macam-macam aja. Ada yang nggak dikenal justru dibantu, yang kenal nggak dia bantu. Ada yang kenal dia bantu, yang nggak dikenal dia bantu. Ada orang yang nggak kenal dia bantu. Nah, ini yang luar biasa. Ini idealnya, gitu ya. Seperti saudara-saudara kita di Lumajang, kan kita nggak kenal sebetulnya, ya. Misalnya secara pribadi kita kan nggak kenal. Lumajang tuh daerah Jawa Tengah, Jawa Timur, ya. Mungkin sebagian kita di sini ada orang Sumatera, seperti saya dari Sumatera Barat, nggak ada urusan kan sebetulnya, bukan orang kampung gua kan begitu, ya. Tapi sebagai sesama manusia, sebagai orang-orang beriman, sesama kaum muslimin, atau mungkin juga walaupun mungkin ada yang berbeda agama, tidak soal bagi kita. Karena Islam mengajarkan kita untuk tadi kan waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Nah, jadi ini kaum muslimin rahimakumullah. Kenapa? Karena masih saja ada orang yang ngomong ya ini urusan saya sendiri. Ya, urusan saya sendiri aja udah banyak. Ya. Jadi nggak perlu lagi sok peduli ngurusin orang. Ya, kadang-kadang ada orang yang punya prinsip seperti itu. Urusan saya udah banyak, ngapain lagi saya ngurusin orang. Gitu ya. Bahkan dia bilang I don't care, pokoknya saya nggak peduli lah. Nah, ini kaum muslimin rahimakumullah. Padahal ketika dia dalam kesulitan, dalam ketidakmampuannya, ada orang yang membantunya. Yang sekiranya orang itu mengucapkan kalimat seperti itu kan juga tidak nyaman kalau didengar ya. Saya juga sebetulnya banyak urusan, ngapain ngurusin urusan kamu? Tapi karena saya peduli, kan gitu kan? Ya, karena ada rasa kepedulian dalam hati saya bantu, gitu kan? Ini kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Islam tidak mendaki umatnya punya prinsip seperti itu. Islam sangat tidak menghendaki umatnya itu punya sikap abai, cuek terhadap kesulitan orang lain. Bahkan salah satu cabang iman yang paling ringan kan tadi ya, menyingkirkan rintangan dari jalan, coba. Padahal boleh jadi jalan yang dilalui setelah kita kan bisa jadi yang melalui itu adalah musuh kita, jangan-jangan gitu ya. Orang yang nggak kita sukai yang akan melalui jalan itu. Ya. Tapi karena prinsipnya adalah bagaimana Al-Quran, bagaimana Islam mengajarkan kepada kita untuk tidak cuek, tidak abai gitu ya. Maka kita pindahkan rintangan dari jalan itu. Agar apa? Agar jalan yang dilalui oleh orang-orang setelah kita lancar, mudah, selamat, begitu ya. Ini kaum muslimin rahimakumullah. Jadi ini membuktikan bahwa ajaran Islam meminta kita untuk peduli pada orang lain sekalipun yang tidak kita kenal. Memang kadang-kadang susah ya, di tol itu ada balok suka jatuh. Kita lagi ngebut, mau berhenti, mobil kencang-kencang semua. Padahal itu peluang amal soleh sebetulnya. Ya, kita berhenti. Ya, cuma kalau berhentinya mendadak dihantam sama mobil jadi tabrakan beruntun gitu ya. Nah, cuma itulah, itu kesempatan yang saya sendiri sampai hari ini masih belum sempat itu melakukan kebaikan itu di tol ya. Ada 1-2 kali lah ketemu tuh balok melintang. Tapi begitu lihat ke spion, waduh dahsyat juga ini orang kenceng-kenceng semua ya. Saya nggak tahu mungkin nasib mobil yang kena balok itu begitu ya. Padahal kita punya keinginan begitu ya untuk melakukan itu, tapi situasi dan kondisi terkadang tidak memungkinkan kita. Nah, hadirin rahimakumullah, bahkan ada satu hadis yang menjelaskan tentang seorang pemuda. Ini banyak pemuda di sini. Bahkan saya lihat hampir muda-muda semua ini ya. Ya, karena katanya di WHO usia produktif sampai 65 tahun ya. Di kebijakan WHO terbaru apa tuh? Yang dirilis katanya. Usia produktif sampai usia 65 tahun. Ya. Nah, jadi kira-kira nih masih muda semua lah ya. Masih lama. Ya, cuma mungkin pensiunnya udah duluan gitu ya. Produktivitasnya masih lama, pensiunnya udah duluan begitu ya. Nah, hadirin sekalian, ada hadis yang menjelaskan tentang seorang pemuda yang masuk surga. Itu karena apa? Membantu menyingkirkan duri dari jalan yang banyak dilalui oleh kaum muslimin. Ya. Ini saya sampaikan hadisnya hadis sahih. Diriwayatkan Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Laqad ra'aitu rajulan
yataqallabu fil jannah fi syajaratin qata'aha min dhahri at-tariq kanat tu'dhil muslimin. Ya, itu kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sungguh laqad ra'aitu rajulan, sungguh aku melihat seseorang yataqallabu fil jannah. Jadi dia maksudnya apa? Bolak-balik aja kerjaan di surga, senang-senang. Ya. Dengan sebab sebatang pohon yang ia potong dari jalan karena mengganggu jalannya kaum muslimin. Coba jamaah sekalian bayangkan, pemuda itu masuk surga, dia pemuda beriman. Pemuda itu masuk surga Allah Subhanahu wa taala, dia bersenang-senang di dalamnya disebabkan jadi dalam satu kesempatan itu ada pohon yang rubuh. Lalu kemudian pohon itu dipotong-potong hingga kecil-kecil lalu kemudian dibuang. Karena apa? Pohon yang jatuh itu dianggap mengganggu jalannya kaum muslimin. Ini kan Masya Allah gitu ya. Sepintas mungkin kita anggap, ya Allah sederhana betul amalnya. Ya, tapi inilah Islam. Ya, inilah Islam. Kadang amal yang membuat kita menjadi mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala bukan cuma yang gede-gede doang, yang besar-besar doang. Percuma amal besar tapi niatnya kecil. Maksudnya enggak ikhlas ya. Makanya di situ kan pentingnya niat ikhlas ya kadang ya. Kenapa? Karena ada amal kecil menjadi besar nilainya di sisi Allah karena niat. Gitu kan? Ada amal besar nilainya kecil di sisi Allah Subhanahu wa taala karena niat juga. Bahkan enggak ada. Coba aja antum nyumbang masjid ini 50 juta. Tapi enggak ikhlas. Enggak ada nilainya. Tapi ada yang nyumbang 500 juta ikhlas. Oh lain ya, contohnya nggak pas ya. 5 juta gitu, lebih kecil ya, ikhlas ya, insya Allah. Jadi apa yang dilakukan anak muda ini kan sepintas apa? Ya memindahkan pohon. Ya, memindahkan pohon yang dia potong kecil-kecil, dia pindahkan. Tapi karena pedulinya dia dengan kaum muslimin, dengan penuh keikhlasan dia melakukannya, Allah jadikan itu salah satu wasilah yang akan masukkan dia ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ini hebatnya Islam. Jadi jangan pernah menganggap perbuatan amal saleh sekecil apapun jangan dianggap remeh. Kenapa? Karena itu menjadi peluang kebaikan kita. Menjadi peluang yang akan mengantarkan kita kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam satu hadis kan dikatakan la tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Janganlah kalian meremehkan perbuatan baik sekecil apapun. Ya. Lagi makan di warteg, ya namanya warteg berapa lah, ya semahal-mahalnya warteg yang pernah saya makan paling yang di dekat SMA 21 tuh di Jakarta ya, di Pulau Mas tuh kan, nah, beberapa kali saya makan di situ sama istri, ya enggak, ya walaupun isinya juga banyak supir taksi tapi enak lah gitu kan, dan mungkin ada satu dua yang agak mahal, tapi secara umum namanya warteg biasa lah ya, ini kan sesuai dengan selera kita dan juga harganya sesuai dengan kantong kita. Ya. Karena ada juga rumah makan judulnya sederhana. Tapi harganya tak sesederhana namanya kan gitu ya. Ya enggak? Ada tuh ya, sederhana kan gitu ya. Begitu masuk bayar, kok enggak jadi sederhana ini. Ya. Mendingan ada rumah makan mewah tapi murah. Karena mewah ternyata rumah makannya deket mepet ke sawah gitu kan. Mewahnya. Nah ini hadirin sekalian ya. Kita lagi makan. Ada orang fakir lewat. Tukang apa yang minta. Terpanggil. Mau makan apa? Makan. Tunjuk. Mau makan di sini atau dibungkus. Ternyata dia minta dibungkus. Antum bungkusin tuh makanan. Mas pesan apa? Kasih ayam telur bungkus. Ini apa? Buat makan siang. Nah dikasih lagi uang. Ini nanti buat tambahannya. Ya enggak? Masya Allah kan? Kelihatan begitu sederhana amal itu. Tapi kalau kita ikhlas, bisa jadi. Itulah yang membuat Allah ridha kepada kita. Ketimbang antum nyumbang berapa masjid? 100 juta kurang. Wow gitu kan? Ya. Tapi jangan lupa nama saya ditulis ya. Wah kan gitu ya. Nah, dan seterusnya ya. Ini hadirin sekalian. Makanya dalam Islam, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Janganlah pernah kalian remehkan perbuatan baik sekecil apapun. Ya, ini contohnya dalam hadis ini. Motong pohon jadi kecil-kecil dibuang. Ternyata menjadi penyebab hamba ini kata Nabi SAW masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat yang lain, wa fi riwayatin ukhra, marra rajulun
bi'udni syajaratin ala dhahri tariq. Faqala wallahi la unahyiyanna hadha 'anil muslimin la yu'dhihim fa udkhilal jannah. Jadi dalam riwayat ini ada laki-laki, kata Nabi SAW, yang melewati batang pohon, yang berada di tengah jalan, lalu dia berkata, demi Allah, saya akan singkirkan, agar ini tidak mengganggu kaum muslimin, yang dengannya, kata Nabi SAW, ia dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini luar biasa gitu ya. Jadi kepeduliannya membuat ia kemudian masuk ke dalam surga Allah Subhanahu Wa Taala. Ini hadirin rahimakumullah. Makanya bisa kita bayangkan, mindahin pohon aja, penghalang dari jalan aja bisa masuk surga. Gimana kalau kita bantu hari ini atau kemarin saudara-saudara kita yang terdampak pandemi COVID? Ya kan kurang lebih angka pengangguran nambah lah ya, kurang lebih 2 juta mungkin ya. Ya. Saya kira catatan detailnya ada di Biro Pusat Statistik begitu ya. Tapi yang jelas nambah. Ya. Berapa banyak perusahaan yang tutup, berapa banyak warung makan yang tutup, beberapa banyak pabrik yang tutup. Walaupun memang ada yang tetap existing begitu kan. Bahkan ada juga yang buka, peluang-peluang baru itu juga setelah pandeminya sudah mulai turun kan begitu ya. Tapi banyak yang terdampak. Ini kaum muslimin rahimakumullah. Nah coba bayangkan begitu ya. Jadi mindahin pohon saja gitu ya. Dari tengah jalan, itu Masya Allah, pahalanya surga Allah Subhanahu Wa Taala. Apalagi kalau kita bantu tadi saudara-saudara kita yang terdampak COVID, kemudian bencana kelaparan, bencana kekeringan, bencana kebakaran ya, kebanjiran ya, kemarin kan juga ya, erupsi Semeru ya, banjir bandang di Sulawesi dan lain sebagainya. Kita bantu mereka, sekalipun kita tidak mengenal mereka, mereka bukan bagian dari keluarga kita, bukan kerabat kita, bukan sahabat kita, bahkan orang yang tidak kita kenal, tapi kita merasakan keprihatinan mereka, ya. Kita juga merasakan begitu keprihatin, ya. Ya kemudian kita bantu, ya, musibah yang menimpa mereka. Nah ini kaum muslimin rahimakumullah. Oleh karena Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dalam kitab Adabul Mufrad, "Laisal mu'min alladhi yashba'u wa jaruhu ja'u ila jambihi." Artinya tidak bisa disebut dirinya seorang mukmin bila ia kenyang di rumahnya sedangkan tetangganya kelaparan. Jadi bukan kemudian orang ini jadi kafir, tidak. Tapi kalau dia mukmin lalu ada tetangganya kelaparan, ya. Maksudnya apa? Dia dalam keadaan keimanan yang lemah. Ya, ketika dia tidak peduli karena ada tetangganya yang tidak makan karena kelaparan. Maka disinilah pentingnya kita untuk senantiasa bersosialisasi dengan tetangga. Karena hadis ini juga sebetulnya menjelaskan kepada kita, antum gak akan bisa peduli kalau antum gak kenal kiri kanan depan belakang. Bahkan kalau tinggal di flat kan atas bawah kan gitu ya. Di apartemennya gak atas bawah kan. Kalau di perumahan biasa kan kiri kanan depan belakang. Kalau di apartemen kan atas bawah kan. Tambah lagi gitu ya. Bagaimana kita mau peduli? Bagaimana kita tahu dia kelaparan kalau kita tidak pernah berinteraksi dengan mereka? Punya rumah, tinggal, tapi ketemu tetangga nggak pernah. Kalaupun ketemu, la salam wala kalam. Nggak ada salam, nggak ada omongan. La salam wala kalam wala khulla wala quwata illa billah. Gitu kan? Nah, jadi itu. Ya. Tapi dengan kita berinteraksi dengan mereka, kita tahu. Gitu kan? Ya paling tidak ngobrol-ngobrol ya sana sini dapat info si fulan katanya sudah di PHK tuh sebelah rumah ente. Kasihan betul kemarin kayaknya istrinya ke warung sebelah sampai minta keringanan ya utang gitu ya, utang dulu ya makanan yang dia beli. Nah, dapat info karena kita berinteraksi. Ini kan kadang-kadang bagaimana kita mau bantu kita nggak pernah bersosialisasi ya. Sehingga ada orang yang mohon maaf ya tinggal di rumah itu udah kayak menara gading gitu ya. Ya repotnya kalau dia tokoh gitu ya di luar sana tapi begitu ditanya ke tetangganya nggak ada yang tahu gitu ya. Baik ya, tidak disebut dirinya mukmin bila ia kenyang di rumahnya sedangkan ada tetangganya yang kelaparan. Makanya luar biasa hadis ini. Makanya di dalam hadis yang lain Nabi juga menjelaskan, makanya kalau bertetangga mbok ya sering-sering kasih makanan ke tetangga. Ya, ini ada ibu kan? Ada ibu ya. Ah itu Masya Allah tuh. Kalau masak enak,
tetangga tuh jangan cuma dikasih baunya doang. Sebelah kayak masak rendang nih mah. Iya, baunya doang. Udah seminggu baru nyampe tuh rendangnya. Udah keras kayak batu, baru dikasih. Dan rendang-rendang sisa gitu di rumah udah gak mau makan lagi, anak-anak udah pada enek gitu kan. Ya, sampai suaminya udah darah tinggi gara-gara makan rendang lu tiap hari kan. Nah, ini hati-hati nih. Rendang juga pemicu darah tinggi. Sama seperti tempe. Coba aja suguhin tiap hari. Digebrak tuh meja sama laki. Tempel lagi. Enggak ada apa yang lain. Udah gue kasih belanja sebulan 10 juta kan gitu kan. Udah tiap hari tempel lagi. Nah itu dia. Makanya bukan kambing, bukan sapi atau sop janda yang memicu darah tinggi, tapi tempe juga bisa memicu darah tinggi. Hati-hati apabila dikonsumsi tiap hari kan. Nah, jadi itu ya itu tetangganya kelaparan nih, kasih dong ya. Makanya sampai Nabi bilang kalau masak itu idza tabakhta maraka ya fa'akthir ma'aha. Apabila kamu bikin gulai, banyakkan kuahnya. Banyakin kuahnya. Karena ada tetangga yang dikasih daging satu selama kuahnya banyak, senang dia. Coba aja kasih daging rendang satu, tapi kuah rendangnya itu satu muk. Wah senang. Karena nggak dapat dagingnya, kuahnya dikasihin ke nasi, pakai ceplok telur tuh sedapnya Masya Allah, tabarakallah. Luar biasa. Karena ada orang yang senang rendang tuh bukan dagingnya, kadang kuahnya. Sebagaimana ada orang suka opor, bukan daging ayamnya, tapi kuahnya. Iya. Cukup kuah opor sama kerupuk jadi. Karena pengalaman waktu kos-kosan dulu di Jurang Mangu barangkali gitu kan. Ya, antum Jurang Mangu ya. Baik ya. Nah, sebenarnya apa saja manfaat peduli ya? Nih, lalu manfaatnya apa nih peduli? Pada orang lain di saat begitu banyak masalah diri dan keluarga sendiri yang perlu kita pedulikan. Jadi ada manfaat dari kepedulian itu. Yang pertama, Allah Azza wa Jalla memberikan kemudahan, pertolongan selama kita masih mau menolong sesama. Nah, ini yang dahsyat. Jadi kalau kita menolong hamba Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menolong kita. Allah akan kasih kemudahan dalam segala persoalan hidup, meringankan beban kita di akhirat, serta menolong kita di saat kita butuh pertolongan. Nah, maka buktikan kepedulian kita kepada sesama. Ya, kan ada hadis-hadisnya itu ya. Kata Nabi dalam sebuah riwayatnya, aku lebih menyukai seseorang yang dia membantu kebutuhan saudaranya daripada dia iktikaf di masjidku selama 1 bulan. Jadi ternyata iktikaf di Masjid Nabawi 1 bulan itu kalah keutamanya dengan kita membantu keperluan saudara kita yang susah. Antum bisa bayangin pahala iktikaf di Masjid Nabawi 1 bulan tuh berapa banyak pahalanya. Ya, sholatnya aja nih, Masjid Nabawi sama Masjid Baitul Tazkir bandingnya itu, ya, itu 1000 kali. Ya, jadi kalau kita dibandingkan dengan Masjidil Haram kan 100.000 kali. Jadi kalau ada katakanlah pegawai bea cukai yang lagi umroh nih sekarang misalnya, nah, sholat zuhur dia nih, oh belum di sana belum zuhur, di sana masih jam berapa ini? Jam 9 ya. Gitu kan? Misalnya kan sholat zuhurnya di sana. Itu nilainya 100.000 kali sholat zuhur di Baitul Tazkir. Nah Masjid Nabawi itu 1000 kali. Ya enggak? Nah ini iktikaf. Ya. Iktikaf itu 1 bulan. Dalam 1 bulan ada berapa kan? 1 hari itu 5 waktu sholat. Berapa ribu kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Belum lagi sholat sunnah yang dia kerjakan. Berapa banyak pahalanya. Belum lagi doa-doa dan kebaikan lainnya. Tapi ternyata kata Nabi SAW, lebih Nabi sukai. Dan punya keutamaan yang melebihi itu kalau apa? Dia bantu kebutuhan saudaranya. Akhi, mohon maaf. Anak-anak saya hari ini harus bayaran. Beras di rumah gak ada. Dia udah ngomong tuh ya. Mohon maaf. Kalau ada, bolehlah saya pinjam dulu. Waduh, Masya Allah. Pas baru gajian kan. Ya nggak, aduh, bismillah udah, nggak usah, nggak ada pinjam-pinjam. Ya, nanti saya ke rumah. Antum bawa tuh beras 2 karung, sayur-sayuran, sembako, ya nggak, telur berapa kerat. Ya, sambil diamplopin tuh uang, bismillah nih, di sini sudah ada uang sekolah anak-anak, bismillah nggak usah diganti. Masya Allah, lebih baik daripada iktikaf di Masjid Nabawi selama kurang lebih 1 bulan.
Kepedulian. Islam tuh luar biasa ngajarin kita. Cuma kitanya aja yang kadang-kadang nih ya harus selalu apa? Memotivasi diri kita sendiri agar apa? Agar tergerak untuk peduli kepada orang lain. Inilah kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, gitu ya. Jadi ini yang pertama ya. Jadi Allah akan memberikan kemudahan pertolongan selama kita masih mau menolong sesama. Ya. Masya Allah, tabarakallah. Nah ini kaum muslimin rahimakumullah. Hadisnya diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Ya. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man nafassa an mu'min qurbatan min qurabid dunya nafassallahu anhu qurbatan min qurabi yaumil qiyamah. Barang siapa yang membantu seorang muslim dalam satu kesusahan di dunia, maka Allah akan menolongnya dalam kesusahan pada hari kiamat. Masya Allah. Ya. Dan barang siapa yang meringankan beban seorang muslim yang sedang kesulitan, maka Allah akan meringankan bebannya di dunia dan di akhirat. Nah, jadi ini kaum muslimin rahimakumullah ya. Jadi ini luar biasa ini, ya, kepedulian ini. Yang kedua, apa manfaat peduli adalah bukti bahwa kita merupakan bagian dari orang-orang beriman. Nah, jadi jangan ngaku bagian dari kaum mukminin jika tidak memiliki rasa kepedulian sosial pada sesama. Ada banyak ya saudara kita meninggal karena pandemi COVID, kebakaran, longsor, gempa bumi, banjir dan bencana lainnya. Kemarin kalau nggak salah di Amerika di Kentucky, badai tornado kan ya. Wah itu meluluh lantakkan itu ya, hancur ya. Nah ini jadi minimal ya kita apa? Kita doakanlah mereka. Ya saya juga lagi nggak punya duit nih mau bantu ya. Ya lagi nggak ada uang, pas-pasan juga gitu kan? Ya udah minimal doa. Ya, setelah sholat kita doakan, ya Allah berikan rasa nyaman, rasa aman, kemudahan, kesehatan, selamatkan mereka gitu kan. Oh dan seterusnya lah kita doakan. Ya, nah ini. Jadi ini manfaat peduli yang kedua. Jadi kita merupakan bagian dari orang-orang beriman. Makanya ada satu hadis kan, man lam yahtam bi amril muslimina falaysa minhum. Barang siapa yang tidak pernah peduli dengan urusan umat Islam, kaum muslimin, maka dia bukan bagian dari mereka. Setidaknya kita peduli dengan urusan mereka. Apa urusannya nih? Urusannya lagi kelaparan. Urusannya banyak kena bencana. Ya, dan seterusnya. Kita bantu mereka. Kita peduli terhadap nasib mereka. Nah, kemudian Nabi SAW dalam hadis yang lain mengatakan, Al-mu'minil mu'min kal-bunyan yashuddu ba'duhu ba'dan. Orang beriman, orang mukmin dengan orang mukmin lainnya seperti sebuah bangunan. Sebagian itu menguatkan sebagian yang lain. Jadi ibarat bangunan, satu dengan yang lain saling menguatkan. Jadi bukan kemudian saling meruntuhkan, saling menghancurkan, tidak. Jadi agar tetap kuat bangunan keislaman ini, ya, bangunan mukmin ini gitu ya, bangunan orang beriman ini, maka kita harus terus saling menguatkan. Yang lemah kita kuatkan, yang lemah kita bantu, yang lemah kita perhatikan, begitu ya. Ini kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya, hadisnya ada sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, bahkan dalam satu hadis yang lain, orang Islam itu diumpamakan sebagai satu tubuh ya. Jadi apabila satu bagian yang sakit, maka seluruh tubuh itu enggak akan nyaman. Mathalul mu'min fit tawadihim wa ta'atufihim wa tarahumihim mathalil jasad. Idza ishtaka minhu 'udhun tada'a sa'irul jasadi bis-sahar wal humma. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi perumpamaan orang beriman dalam sikap saling menyintai, mengasihi, menyayangi itu seumpama satu tubuh. Jika satu anggota tubuh sakit, maka anggota tubuh yang lain akan susah tidur atau merasakan demam. Hadisnya hadis sahih riwayat Muslim. Jadi enggak pernah ada kan orang kakinya kena batu gitu ya, lalu mulutnya bilang syukurin loh gitu kan. Enggak ada ya. Kalau ada orang kakinya kena batu, kaki dia sendiri kena batu, mulutnya bilang syukurin, nah saya kira ini sudah mengalami gangguan kejiwaan nih orang begini. Yang ada dia akan teriak mengadu, lalu kemudian tangannya bergerak cepat untuk mencari obat, untuk mengobati luka yang ada di kakinya. Begitulah kaum muslimin umpamanya. Ada yang susah, ya, ada yang terkena musibah, bencana, segera. Ya, kita
berikan bantuan. Nah ini hadirin sekalian, adakah kita merasa tak nyaman ketika melihat kesulitan sesama saudara kita ya, seiman ya? Nah, jadi jangan jauh-jauh dulu, cukup ya peduli kita. Ya, misalnya dalam hal-hal yang sederhana, kalau di kendaraan tuh kan, ya mohon maaf nih, teman-teman yang laki-laki yang masih muda, ketika duduk di kereta, di atas bus, lalu kemudian ada wanita hamil gitu ya, atau nenek tua, ibu tua gitu kan. Nah ini kan ini kepedulian nih. Jadi ini kepedulian. Ya, mau nggak kita geser tempat duduk kita, atau kita pindah, atau kita kasih tempat duduk kita. Nah ini kan kepedulian. Ya. Dan mohon maaf, itu tidak menjadi akhlak kalau belum kita lakukan secara spontan. Makanya akhlak itu kan apa? Kalau kita akhlak yang baik itu kan apa? Satu perbuatan yang memang spontan kita lakukan. Ya. Tapi kalau masih mikir-mikir dulu, perbuatan baik tersebut tuh belum jadi akhlak. Misalnya kita lagi duduk, ngeliat ada ibu-ibu naik. Lalu kita lihat dulu perawakannya tinggi besar, ototnya kekar, biarin lah. Lagi ngobrol sama, mau kemana bu? Kita dengar, oh sono depan. Wah, paling ya 20 menit lagi nyampe, biarin aja. Tapi lama-lama kita kasihan. Kita kasih, itu belum jadi akhlak. Akhlak tuh begitu dia datang, masuk, wah ibu-ibu. Atau wanita tua, atau wanita menyusui, atau hamil ya. Kita berdiri, bu silahkan duduk. Itu jadi akhlak. Makanya akhlak itu spontan. Ya. Baik, jadi itu ya. Nah kemudian yang ketiga, apa manfaat peduli? Menghindarkan diri dari siksa neraka. Jadi jangankan peduli pada sama manusia, peduli pada binatang saja, walaupun dia PSK ya, dalam satu hadis kan, perempuan gak bener, itu masuk surga. Saya kira Bapak Ibu sekalian sudah pernah ya mendengar hadisnya. Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis yang dari Imam Bukhari dan Imam Muslim, seorang wanita pezina diampuni. Ghufira li imra'atin mumissatin marrat bikalbin ala ra'si raqiyah. Jadi seorang wanita pezina itu diampuni oleh Allah. Kenapa? Karena dia melewati seekor anjing yang menjulurkan lidahnya di pinggir sumur. Hampir saja anjing itu mati kehausan. Kemudian mohon maaf, wanita PSK ini melepaskan sepatunya dan penutup kepalanya, diambilkan air lalu diberikan minum kepada anjing tersebut. Lalu apa kata Nabi SAW? Disebabkan perbuatannya dia mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Hadisnya hadis Sahih Bukhari Muslim. Nah sebaliknya, ada orang yang nampaknya baik-baik tapi dia nggak peduli sama binatang. Apa kata Nabi SAW? Ada seorang wanita yang diazab karena seekor kucing. Dia mengurung kucingnya sampai mati, lalu dia masuk neraka karenanya ia tidak memberikan makan dan minum kucingnya, bahkan ia mengurungnya. Ia tidak meninggalkan makan untuknya, sehingga ia memakan apa yang keluar dari bumi. Nauzubillah min dzalik. Jadi azab wanita itu. Karena nggak peduli dia dengan hewan kucing ya, piaraannya gitu ya, nggak dikasih makan, dikurung, nggak dilepas gitu kan. Nah inilah kaum muslimin rahimakumullah ya. Nah yang terakhir, yang keempat, apa manfaat peduli? Kepedulian merupakan bentuk lain dari sedekah. Jadi kalau kita nggak punya harta, perbanyaklah peduli terhadap sesama. Lakukan hal-hal yang menunjukkan kepedulian kita, karena hal tersebut akan bernilai sama dengan sedekah. Ya. Nabi SAW bersabda, "Ma min muslimin yaghrisu gharsan, aw yazra'u zar'an, fayaqulu minhu tayrun, aw insanun, aw bahimatu illa kana lahu bihi sadaqah." Tidaklah seorang muslim menanam satu pohon, atau menanam pohon, tidaklah kemudian menanam tanaman tersebut, kemudian hasil tanamannya itu dimakan oleh burung, manusia, dan binatang, melainkan tanaman tersebut sedekah baginya. Hadis ini hadis sahih dari Imam Bukhari. Jadi kalau kita pernah lagi ngaji gitu ya, di rumah makan mangga yang ditanam sama engkong kita 20 tahun yang lalu, itu si engkong dapat pahalanya tuh. Bahkan sambil khusus ya kita bacain Al-Fatihah gitu ya. Kita doain nih engkongan yang nanam nih. Yuk. Kita habis ngaji kita makan buah-buahan dulu, ngerujak dulu gitu kan. Bahkan makanannya yang dia tanam dimakan oleh burung, oleh binatang yang lain, itu jadi sedekah kata Nabi SAW.
Jadi ini luar biasa, gitu ya. Bagaimana kalau secara resmi memang kita bersedekah? Ya, seperti yang dilakukan oleh seorang sahabat yang bawa biji-bijian ya, semacam gandum atau apa gitu. Kalau kita beras ya, ke satu tempat di bukit, lalu dia hamburkan untuk memberi makan burung-burung gitu. Walaupun kita tahu rezeki burung itu sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi secara khusus beliau memberikan makanan burung-burung di luar sana ya, agar dia mendapatkan kebaikan dari apa yang dilakukannya. Nah, ini kaum muslimin rahimakumullah, saya kira beberapa hal ya yang bisa saya sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Jelas bahwa peduli adalah salah satu bukti iman, oleh karena itu buktikanlah keimanan kita dengan kepedulian, minimal dengan memikirkan dan mendoakan urusan umat. Ya. Nah, lebih jauh lagi kalau kita bisa berkontribusi. Ya. Jadi kalau nggak punya uang gimana Ustaz? Ya kasih ide. Ya, kasih link. Saya nggak punya uang nih, saya lagi nggak punya barang, tapi gini ya, saya sampean nanti saya kontak ke sana, nah, nanti sana akan kasih bantuan. Kan gitu ya. Kita telepon DKM-nya, Mang nanti ada orang begini-begini, tolong kasih ya paket yang ada di masjid, ya penjaminnya saya. Padahal itu bukan punya kita ya, tapi itu punya umat. Dengan begitu aja kita udah bersedekah. Nah, kita kan kadang-kadang nggak punya uang, lagi nggak punya barang, tapi kita punya akses, kita punya link, gitu kan? Itu yang kita gunakan untuk peduli terhadap orang, gitu ya. Ini kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah al-azim li wa lakum. Uhibbukum fillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Syahrizal atas ceramah yang disampaikan. Ada beberapa poin yang perlu digarisbawahi bahwa ketika kita peduli, ketika kita mau menolong orang lain, maka Allah pun akan menolong kita. Karena kepedulian itu tadi merupakan bentuk ataupun bagian bahwa kita adalah orang-orang yang beriman. Sesuai dengan tema kita pada hari ini, yaitu adalah peduli adalah bentuk iman. Baik, kepada Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan, baik yang hadir secara langsung di masjid ataupun yang mengikuti melalui Zoom meeting, dapat langsung mengajukan pertanyaan dengan mengaktifkan kamera dan menyalakan mikrofonnya, atau dapat mengajukan pertanyaan melalui kolom chat pada ruang Zoom meeting. Untuk kesempatan pertama, saya silahkan kepada Bapak Ibu Jamaah Bintal yang ingin bertanya, yang hadir melalui masjid, untuk dipersilahkan. Baik, sepertinya saya akan coba bacakan pertanyaan yang sudah masuk melalui ruangan Zoom meeting dari Pak Sri Gunarto. Assalamualaikum Ustadz. Izin bertanya Ustadz, kalau kita mau membantu atau bersedekah dengan kepada pembangunan tempat ibadah yang sangat membutuhkan biaya, maka opsinya lebih baik mana? Bersedekah besar atau banyak tapi kurang ikhlas, atau bersedekah sedikit tapi ikhlas? Baik, kita jawab langsung ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tentu yang paling afdal ada yang ketiga, bersedekah banyak tapi ikhlas. Nah, itu dia. Ya. Nah, jadi itu. Jadi Pak Gunarto ya tadi ya. Jadi saya kasih opsi yang ketiga Pak. Jadi banyak ikhlas. Ya. Tapi kalau nggak bisa banyak ikhlas, tentu saja sedikit ikhlas. Ya. Karena sebagaimana saya sampaikan tadi di awal pembahasan, niatlah yang menjadikan amal besar menjadi kecil nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala, bahkan tidak punya nilai. Dan karena niatlah amal yang kecil yang sederhana tapi punya nilai besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Jadi itu, makanya kita jangan berhenti pada dua opsi itu. Kita bikin opsi yang ketiga, ikhlas besar ya. Saya ingat ketika di masjid depan rumah, waktu itu kita butuh karpet, ya, karpet yang semeternya 600.000 ya. Waktu itu setelah ditotal masjid di perumahan depan rumah saya masjid, waktu itu tidak besar, jauh sebelum pandemi beberapa tahun lalu. Kita butuh uang waktu itu sekitar 300 juta untuk karpet. Oh itu luar biasa, ya, berlomba-lomba jamaah ya. Dalam kurang lebih 1 bulan selesai urusan karpet. Lalu ketika masjid saya di depan rumah itu 3 lantai, ya. Ketika kita butuh AC di lantai 1, 2, 3, semua kita kasih AC. Wah, jamaah itu berlomba-lomba. Waktu itu berapa ratus juta. Bahkan terakhir kami sebelum pandemi pasang lift.
Jadi kalau antum tahu satu-satunya masjid di Bekasi Raya yang punya lift itu masjid saya. Masjid depan rumah saya. Ini terus terang saja, belum ada catatan apapun di Kabupaten Bekasi yang saya tahu ada masjid pakai lift, kecuali masjid depan rumah saya. Masjidnya seukuran kurung batang panjangnya. Ya. Nah, jadi itu. Jadi ketika kita buat lift itu sekitar 700-800 juta. Oh, itu semangat. Dan kita hargai yang mau nyumbang 2 juta. Kayak. Bahkan ada warga yang ngasih 200 juta. Ya kita terima. Ngasih banyak kan deh. Sekecil aja diterima kan. Lalu nilainya apa itu? Ya kembali ke tadi. Ya. Niatlah yang menjadikan amal kecil itu menjadi besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Gitu kan. Nah, tapi kita juga kalau ngeliat nama-nama tadi dengan angka-angka besar jangan suuzon dulu. Oh, ini kayaknya enggak. Bisa jadi dia sudah menjaga keikhlasan hatinya. Gitu kan? Apalah artinya sebuah nama kan? Ya, makanya kalau apalah artinya sebuah nama dipasang dalam sumbangan, begitulah memaknainya. Jadi kalau nama saya dipasang enggak juga penting. Kalaupun dipasang untuk pertimbangan tertentu, kan ada tuh dalam rangka memotivasi yang lain kan. Apalagi kalau satu kawasan perumahan ini banyak pengusahanya kan. Biar yang lain termotivasi tuh kan gitu ya. Ada seperti itu. Allahu a'lam bishawab. Jadi itu ya. Pilihan yang ketiga opsinya ya, banyak ikhlas. Siap, terima kasih Ustaz atas jawaban yang telah disampaikan, bahwa opsi yang ketiga ya, jadi lebih baik banyak tapi juga ikhlas. Baik, sepertinya sudah tidak ada pertanyaan lagi Ustadz yang ada di ruang Zoom meeting maupun yang hadir secara langsung. Dan juga waktu sudah menunjukkan pukul 13 lewat 8 menit. Saya kira cukup untuk kegiatan Bintal kita pada siang hari ini. Saya ucapkan terima kasih atas kehadiran dari Bapak Ibu semua, baik yang hadir secara langsung maupun yang mengikuti melalui Zoom meeting. Semoga kegiatan kita pada siang hari ini dapat memberikan manfaat kepada kita dan tentunya meningkatkan kepedulian kita terhadap rekan-rekan kita, baik itu rekan kerja atau bahkan seperti yang Ustadz sampaikan tadi, bahwa orang yang tidak kita kenal sekalipun. Demikianlah saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila selama kegiatan terdapat kata-kata yang kurang berkenan. Sebelum ditutup, saya akan memberikan kesempatan kepada Ustadz Syahrizal untuk menutup kegiatan kali ini dengan doa. Pada Ustadz, disilakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan syakirin. Hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وأعمالا متقبلا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتمم تقصيرنا يا الله يا أرحم الراحمين. اللهم أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Bapak Ibu jamaah Bintal yang berbahagia, demikianlah kegiatan Bintal kita pada siang hari ini. Sampai bertemu di Bintal edisi selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridhu wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.